Memang gaun pengantin edisi terbatas yang dibuat khusus ya. Lihatlah jahitannya. Ini pasti mahal banget. Tunanganmu cukup mengerti kamu ya. Tapi aku tidak menyangka yang akhirnya memakaikan gaun pengantin untukmu adalah dia, bukan Shen Ho. Menurutku sih, tidak ada yang lebih cocok untuk Xiao Chen selain Boss Chen. Iya ya, kan? Plintap. Apa maksudmu? Kita kan teman sekampus. Hanya kamu yang baik ke Xiao Chen ya? Teman sekampus atau bukan tidak penting. Yang penting, kamu karyawan 2 Capital, itu bosmu. Dasar penjilat. Kalau Boss Cheng juga bosnya Xiao Chen. Kalau menurutmu begitu, Xiao Chen menikah dengan Boss Cheng untuk... Boleh tidak aku menyumbat mulutmu? Xiao Chen, aku salah. Aku tidak bermaksud apa-apa, mulutku ini kan kamu tahu. Sudah. Kamu memang blak-blakan sejak kuliah 4 tahun. Kita semua sudah terbiasa. Kamu maafkan aku? Xin Hui, kamu akhir-akhir ini masih kontak dengan Qian? Kita semua sibuk dengan urusan masing-masing, jadi jarang kontak. Tapi kalau kamu ingin dia datang ke pernikahan, aku bisa kirim pesan untuk memberitahunya. Kirim dong. Ya sudah, aku kirim. Menurutku yang kamu pakai ini bagus, gimana menurutmu? Yang ini aja. Baju pengantin prianya masih mau dilihat? Punya dia. Nanti biar dia sendiri yang pilih saat datang. Dia datang. Boss Chen. Cantik sekali. Pelayan yang mengantar, katanya suamimu yang pesan. Boss Chen Kia, sibuk melayani banyak tamu tapi masih sempat memperhatikan selera pengantin wanita. Perhatian banget kan? Lihat ibuku? Tadi lihat di lantai bawah. Cheng Xiwan khusus mengirim mobil untuk menjemput keluarga kamu. Tante sedang menyambut. Boss Cheng, hello. Sanak saudara dan teman-teman sudah duduk di tempat mereka. Ayo kita turun. Senang-senang ya. Boss Cheng, kamu tidak mengerti ya? Siapa yang tidak bahagia menikah? Apalagi menikah dengan pria sehebat kamu. Xiao Chen kami hanya sedikit gugup. Benar kan, Xiao Chen? Sangat cocok, seperti pasangan yang sempurna dalam pepatah kuno yang menggambarkan kalian berdua. Boss Cheng. Aku bilang kamu terlalu licik, menggunakan alasan pernikahan ala barat. Hingga prosesi menjemput pengantin dan main-main di kamar pengantin dilewati. Tapi kalau semudah ini kamu bisa membawa pengantin kami pergi, lalu di mana harga diri keluarga kami? Benar kan, Wei Tong? Sudah siap dari tadi. Wei Tong. Terima kasih, Boss Chen. Terima kasih. Aku bukan ingin menghemat. Hanya khawatir Xiao Chen kelelahan. Sekali saja lelah seumur hidup. Sepupuku bilang, saat pernikahan berlangsung, terasa melelahkan dan ramai, tapi setelahnya, semua menjadi kenangan yang sangat berharga. Ayo cepat, ayo cepat. Ayo pergi. Jalan bunga ini tidak panjang. Tapi aku merasa seperti berjalan lebih dari 20 tahun. Berpisah dengan cinta sejati hidupku. Menuju pada penyesalan terhadap Cheng Xiwan. Aku menggenggam bunga lily of the valley putih yang disiapkan Cheng Xiwan untukku. Dia berharap aku kuat menghadapi sisa hidupku. Setiap langkah terasa seperti menginjak kehidupan masa laluku. Selamat tinggal Shen Ho. Aku tidak tahu di mana masa depanku. Tapi berharap masa depanmu baik-baik saja.
Petunjuk takdir mempertemukan sepasang kekasih. Di tengah lautan manusia yang luas ini, bertemu dan saling mengenal. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan bersama. Mereka resmi memasuki kehidupan satu sama lain. Sebelumnya, aku ingin meminta pengantin pria berbagi dengan kami. Cerita kalian sendiri, misalnya, mengapa memilih siput sebagai tema pernikahan. Apakah ada makna khusus di dalamnya? Karena ini adalah istriku. Hadiah pertama yang dia berikan padaku. Tahun itu saat Natal. Aku memberinya hadiah Natal. Dia ingin membalasnya tapi belum siap. Jadi aku memintanya. Gantungan yang dia pasang di tasnya. Gantungan itu berbentuk siput. Gantungan itu selalu kusimpan. Ini sangat berarti bagiku. Karena menurutku, istriku seperti seekor siput. Di depan orang lain, selalu memiliki cangkang yang keras, melindungi dirinya, dan orang yang dicintainya. Bahkan memberi kesan sulit didekati. Tapi jika kau benar-benar masuk ke hidupnya, masuk ke hatinya, kau akan menemukan dia memiliki hati yang sangat lembut. Aku berharap bisa selamanya melindungi kelembutannya. Sisa hidupku karena ada aku akan terus bahagia. Silakan pendamping mempelai menyerahkan cincin kepada pengantin wanita. Sekarang kamu bisa melempar buket bunga, memberikan ucapan selamatmu.
kepada semua keluarga dan teman-teman. Xiao Chen. Aku juga mau. Xiao Chen. Sini. Aku di sini. Xiao Chen, aku juga mau di sini. Xiao Chen. Xiao Chen, aku juga mau. Xiao Chen. Wei Tong. Makna bunga lily of the valley adalah kebahagiaan datang kembali. Juga berarti air mata seorang wanita. Sangat cocok untukmu. Semoga kamu dan orang yang kamu cintai selalu bahagia selamanya. Semoga kita semua bahagia. Tadi benar-benar menakutkan. Aku pikir Shen Hou akan mengacaukan pernikahan. Kamu bilang Xiao Chen juga benar-benar. Kenapa masih mengundang Shen Hou? Dia tidak takut Bos Chen tidak senang. Xiao Chen sama sekali tidak akan menggandeng Shen Hou. Oh? Kalau bukan Xiao Chen yang mengundang, lalu bagaimana dia tahu tentang pernikahan Xiao Chen? Kamu tidak lihat siapa yang duduk di samping Shen Hou? Ya ampun. Ini bukan pernikahan, ini adalah medan perang. Kalau tahu begini, aku tidak akan mengirim pesan memberitahunya. Ada apa dengan yang kamu kirim? Waktu itu tanya Xiao Chen mau enggak? Waktu kasih tahu Wu Qianqian, kamu juga ada di situ. Hah? Lu Xian Hui. Kamu terlalu pintar. Aku pintar? Tunggu dulu. Rambutku agak berantakan. Enggak mau pergi? Sedarlah kamu. Dia sekarang pengantin orang lain, memakai cincin pria lain. Udah, jangan dilanjutin. Oak. Kamu enggak ngomong. Aku yang ngomongin. Aku peringatin kamu kalau berani macam-macam. Aku janji, urusan kerja di perusahaan batal. Udah kayak gini, kamu masih sayang dia ya? Iya, aku mulai rekam ya. 1, 2, 3. Oke, bagus banget, senyum dong. 1, 2, 3, oke bagus banget. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Ayah, ibu. Bu, gimana kalau istirahat dulu? Oak. Bu, kamu istirahat dulu aja. Ayo pengantin foto dulu. Boleh ikut numpang hoki? Bos lu. Aku juga mau numpang hoki. Wei Tong. Foto bareng yuk, oke. Maaf, tunggu sebentar ya. Ayo yang di sini lihat ke sini. 1, 2, 3. Oke, bagus banget. Bisa bantu foto bareng pengantin? Boleh. Ziyuan. Boss Jean dating. Sapa dulu. Oke, aku sapa dulu, nanti balik lagi. Kalian pergi. Pinjam suamamu bentar. Ayo. Boss Jean. Bos Jin, lama tidak bertemu. Ayo. Halo. 1, 2, 3. Bagus. Bolehkah saya foto bersama pengantin? Kalau begitu, mari kita nantikan kerjasamanya. Aku tunggu kerjasama kita. Shen Hou, aku bisa memahamimu. Tapi hari ini kan hari penting Xiao Chen. Jangan berlebihan. Cuma foto, apa itu berlebihan? Ayo. Cuma foto 1 kali. Bukan mau apa-apa. Aku rasa pengantin pria tidak keberatan, kan? Siwan tidak akan keberatan. Kamu datang sini.
Kalau begitu, dua bos, mohon bimbingannya ke depannya. Pernikahan hari ini sangat indah, kerjasama yang menyenangkan. Persis seperti yang kubayangkan. Tapi dalam bayanganku, pengantin prianya adalah aku. Yan Xiaochen. Kamu tenang-tenang saja? Kamu padaku. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Tuan, tolong lihat ke kamera. Ayo kita foto. Senyuman kalian berdua bisa lebih lebar lagi? Lihat ke sini. 2, 3. Bagus. Bagus sekali, kita foto lagi. Pensimat. 1, 2, 3. Bagus sekali. Terima kasih. Ada klien di sana yang ingin bertemu kamu. Baik. Tuan Shen. Maaf ya. Wajahmu tidak enak. Apa dia bilang sesuatu padamu? Sepatu hak tinggi dipakai seharian, terlalu lelah. Kalau lelah, jangan dipaksakan. Aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Acara penting seperti ini, aku tidak hadir tidak baik kan? Xiaochen. Aku temani kamu ganti baju ya. Baik. Ayah, Ibu. Paman, Bibi, selamat ya. Terima kasih. Selamat. Ibu. Qing Fang. Kita sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu, kan? Ayah. Lihat, selama ini aku juga tidak pernah datang menjengukmu. Juga tidak pernah menanyakan kabarmu. Anak ini menikah. Kamu masih ingat padaku. Bibi Tiga, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah orang yang lebih tua. Aku seharusnya lebih sering menjengukmu. Oja, Xiao Chen, sekarang kerja di mana? Mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama. Tapi yang pasti di mana, aku juga tidak terlalu tahu. Perusahaan besar, pokoknya kerja di bidang investasi. Wah, bagus sekali. Kalian lihat, dua anak ini. Sangat cocok, ya? Kalian juga mulai makan, ya? Baik. Eyo, Xiao Chen sangat cantik. Eyo. Baik. Terima kasih. Selamat untuk King Fang. Baik. Makan enak. Ayo. Mulai makan, ya? Baik. Ibu. Kami mau bersulang untuk kalian. Xiao Chen, Bibi Qian, Eyo. Ibu, ayo. Pinggangmu ada cedera, duduk saja. Ayah, kalau cuaca berubah jadi tidak enak. Aku mau bersulang khusus untukmu. Terima kasih sudah mempercayakan Xiao Chen padaku. Aku sudah berjanji pada Xiao Chen. Memberikannya rumah yang bahagia. Kamu adalah ibu Xiao Chen. Juga ibuku. Terima kasih. Kamu harus baik-baik padanya. Pasti. Eyo. Ibu. Sudah, minum sedikit saja. Nenek 3. Anak baik. Bibi. Nenek ketiga. Ayo semuanya. Singwi. Beri aku segelas. Selamat menikah. Terima kasih. Selamat menikah. Makan dan minum sepuasnya ya. Kamu minum minuman Xiao Chen. Kamu tidak minum alkohol. Aku. Minum. Ayo, aku minumkan punya. Itu tidak cukup. Terlalu sedikit minum. Aku dua minum. Ya isi penuh. Kalian minum dulu, aku sebentar lagi datang. Nanti Amin baik-baik dengan kalian. Baik. Kalian makan pelan-pelan ya. Baik. Xiao Chen. Tidak mau minum bersamaku?
Ayo aku minum denganmu. Kenapa aku minum alkohol? Kamu minum minuman. Bukankah ini tidak tulus terhadap teman lama seperti aku? Shan. Xiaozhen tidak bisa minum alkohol. Minum minuman juga sama maksudnya. Aku sudah kenal kamu lama. Ini pertama kalinya aku dengar kamu tidak bisa minum alkohol. Dulu waktu kamu bersama Shen Hou. Aku ingat kamu kerja di bar. Kenapa dulu bisa minum? Sekarang tidak bisa minum? Oh ayah. Aku lupa kamu hamil. Kian, kita semua teman sekelas. Apakah perlu kamu membuat segalanya jadi seperti ini? Yan Xiaochen, kamu di sini merayakan pernikahan dengan megah. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Shen Hou? Kamu sambil pacaran dengan Shen Hou. Sambil diam-diam berhubungan dengan Tuan Cheng ini. Ketika kamu mengkhianati dua orang. Pernahkah kamu memikirkan perasaan Shen Hou? Kian, apakah kamu mabuk? Mabuk, aku tidak mabuk. Apa yang aku katakan salah? Kamu sambil pacaran dengan Shen Hou. Di dalam perutmu sudah hamil anak Cheng Ziwan, bukan? Apa aku salah? Nona Wu, maaf ya. Tempat ini tidak menyambutmu. Silakan keluar sekarang. Jawab aku dong. Kalau hatimu tidak bersalah, kenapa tidak menjawab? Maaf, dia kebanyakan minum. Mohon dimaklumi. Kamu boleh bawa temanmu pergi. Mari kita bicara jelas-jelas. Wu Qian, aku beritahu kamu. Pertama, aku, suamiku, dan Shen Hou. Entah itu cinta segitiga atau main dua hati. Itu hak kami dan tidak melanggar hukum. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kedua, bagaimana aku dan suamiku dari jatuh cinta sampai menikah? Itu urusan pribadi kami. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Justru kamu, teman kuliah yang sudah memblokirku. Dan tidak pernah berhubungan denganku. Di saat penting seperti pernikahanku, tiba-tiba muncul dan membuat keributan. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Selain menjatuhkan nama baikku, aku tidak bisa menemukan alasan lain. Yan Xiaochen, kamu keterlaluan mengatakan itu. Kamu tidak merasa bersalah pada Shen Hou? Aku tidak bersalah pada siapapun. Hati nuraniku bersih. Kamu boleh bawa temanmu pergi. Terima kasih. Tuan Shen, ini acara pernikahan. Jaga sopan santun. Seharusnya aku tahu dari dulu. Kamu selalu seperti ini, tidak bisa ditembus. Sudah tidak apa-apa. Maaf ya semuanya. Silakan makan dan minum. Nikmati acaranya. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Kita lanjutkan. Jangan jadi bahan tertawaan orang. Aku mau bersulang untuk semuanya. Selamat menikah, tampan sekali. Ayo, makan lebih banyak. Xingfang, coba makan ini. Kalian makan saja, aku mau bersulang untuk semuanya. Terima kasih sudah datang. Selamat menikah. Terima kasih. Sudah repot-repot. Aku pergi dulu. Telepon saja. Sudah repot-repot. Ibu. Kamu sudah mempermalukan ayahmu.
Aku antar kamu pulang. Ayo. Tenang saja. Supir akan mengantar ibu pulang. Kamu juga pasti lelah hari ini. Pulang cepat dan istirahat. Ini pertama kalinya aku melihat Chen Xiuan seperti ini. Selama ini, dia selalu percaya diri dan tenang. Tapi dia dalam kegelapan ini terlihat begitu sedih dan putus asa. Mungkin ini Chen Xiuan yang sebenarnya. Aku akhirnya mengerti mengapa dia selalu bisa dengan mudah memahami rasa rendah diri dan penderitaanku. Mungkin dia dan aku sama-sama memiliki medan perang dalam diri. Di medan perang ini, harapan dan keputusasaan saling membunuh diri. Apakah ini alasan dia mau membantuku? Tapi, apa keputusasaannya? Apa harapannya? Dia memberiku jalan keluar. Siapa yang bisa memberinya jalan keluar? Xiao Chen. Selamat malam. Ketua grup Shenxi yang baru-baru ini menjadi sorotan. Dan CEO Hou Yuzhen sedang beristirahat karena sakit dan sementara tidak bisa menangani bisnis sehari-hari perusahaan. Putra tunggalnya Shen Hou ditunjuk sebagai CEO sementara untuk menangani operasi dan manajemen sehari-hari perusahaan. Karena penyakit apa Hou Yuzhen? Kapan sembuh, tidak ada yang tahu. Sarapan sudah dipesan, makan selagi hangat. Baik. Sangat meragukan masa depan perusahaan, menyebabkan saham grup Shenxi anjlok. Profesor Lin, bagaimana menurut Anda pergerakan saham ini? Belakangan ini saham ini sangat fluktuatif.
Orang luar selalu berpikir saham yang terus naik adalah hal baik. Tapi bagi Bandar, saham yang terus naik bukanlah hal baik. Asalkan Bandar tahu persis keuntungan aktual perusahaan. Percaya diri dengan perkembangan berkelanjutan di masa depan. Manfaatkan penurunan harga untuk membeli kembali saham. Saat berita baik diumumkan, saham melonjak, jual dengan tepat. Penyakit Ibu Shen Hou. Seharusnya tidak sampai tidak bisa mengelola perusahaan. Dia mungkin merasa bersalah kepada Shen Hou. Ingin menggunakan karir untuk menebus cinta anaknya. Makanya mempercepat proses serah terima kekuasaan. Tapi dia tetap akan membantu Shen Hou di belakang layar. Memastikan perusahaan berjalan stabil. Urusannya tidak ada hubungannya dengan aku. Cepat makan, nanti harus kerja lagi. Kamu lupa beli cukai ya? Aku yang beli, kamu pulang dulu. Perlu aku? Gak perlu, pulang aja. Xiao Xiao. Kok kamu di sini? Sudah bangun? Aku akan bangun sebentar lagi. Baik. Pagi. Duduklah.
Ibu hamil tidak boleh makan makanan yang terlalu berminyak. Roti, susu, dan telur, sehat dan bergizi. Punyamu? Aku sudah makan, bangun lebih awal. Baik, makan pelan-pelan, aku akan membereskan dulu. Terima kasih. Pesanan makanan. Paket, tinta habis, ganti tinta. Baik. Dispenser air, ganti. Baik. Boss Shu, baik. Bos Xiao Shen ini juga hebat. Baru beberapa hari menjabat, sudah memasukkan seorang gadis lagi. Ini tidak seperti dulu yang apa. Urus saja urusanmu sendiri. Sudah ada balasan dari Italia? Ada di emailku, aku akan kirim sekarang. Li Hui. Kamu bilang ini aneh atau tidak? Bos Cheng dan Xiao Chen ini baru saja menikah, sudah setiap hari datang kerja. Sedangkan Bos Kiao dan Xin Li beberapa hari ini tidak datang ke kantor, katanya. Mereka pergi kemana? Ini membuktikan kamu masih terlalu muda. Dengar aku analisis untukmu. Bos Cheng dan istri Bos Cheng kita sedang mencontohkan budaya perusahaan untuk kita. Ini disebut baru menikah tidak libur kerja. Sedangkan Bos Kiao kita dan kakak Xin Li lebih mudah dimengerti. Coba pikir. Bos Cheng menikah? Pengantinnya bukan kakak Xin Li. Pasti dia sedih. Kalau dia sedih, maka kesempatan Bos Kiao bukan datang begitu saja? Bos Chow. Betul. Maksudmu Bos Chow suka kakak Xian Li? Tentu saja, aku beritahu kamu, aku Li Hui. Meskipun kemampuan bisnisnya biasa-biasa saja, tapi intuisi keenam dalam hal-hal seperti ini. Di perusahaan, aku nomor 2, tidak ada yang berani jadi nomor 1. Jangan tidak percaya, serius. Shen Ho. Ada apa? Ayo. Duduk. Pelan-pelan. Hari ini pulang kerja. Kita packing barang-barang, pergi ke gunung main beberapa hari. Gimana? Kenapa? Tidak kerja? Bertahun-tahun ini aku belum pernah cuti. Kebetulan bisa manfaatkan cuti pernikahan. Bisa pergi bersantai sepuasnya. Kamu juga benar-benar perlu bersantai sejenak. Baiklah. Gimana? Setelah keluar, perasaan jadi lebih baik kan? Juga tidak overthinking lagi. Sebenarnya, alasan aku memintamu tetap kerja di perusahaan. Juga karena ini. Oh ya. Ibumu beberapa hari ini pergi ke Gunung Putuo berziarah bersama beberapa saudara. Setelah kita selesai berlibur. Dia seharusnya sudah pulang. Kamu sangat perhatian. Kenapa orang tuamu tidak ikut bersama? Mereka harus kembali ke Amerika. Ini juga cukup baik. Jaga-jaga kalau mereka tinggal dan menemukan sesuatu yang aneh di antara kita. Ada kejanggalan. Tidak akan bagus. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu seumur hidup. Anggap saja. Ini hutangku di kehidupan sebelumnya. Awalnya aku ingin mengajakmu liburan ke luar negeri. Tapi kondisi tubuhmu tidak memungkinkan. Jadi pilihan terbaik adalah tinggal di gunung beberapa hari. Hanya saja tidak banyak hiburan, takut kamu bosan. Tidak. Keluar melihat pemandangan. Gunung, sungai, bunga, dan rumput. Beberapa hal secara alami akan terasa jelas. Dibandingkan dengan semua ini, masalahku sendiri. Apa artinya?
Ayo. Bagaimana? Indah sekali di sini. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Minggu ini, kamu bisa bermimpi dengan nyenyak. Kamu sekarang tidak boleh menyentuh air dingin, biar aku yang cuci. Tolong ambilkan untukku. Sayuran hijau di sini sangat segar. Malam ini aku akan masak hidangan andalanku, cuma kurang lauknya. Kamu bisa memancing? Pernah lihat orang lain memancing beberapa kali. Tapi untuk dasar-dasarnya, seharusnya tidak masalah. Kalau gitu, kita pergi memancing saja, cari satu ikan. Malam ini kita masak sup ikan. Oke, tunggu aku selesai mencuci sayuran ini. Waktu itu aku masuk ke Maki Capital. Apakah kamu diam-diam memberitahu bos lu? Tentu tidak, waktu itu kamu sudah magang di Maki Capital. Aku hanya sebutkan secara santai saat bertemu dengannya. Kalau ada temanku yang bekerja di bawahnya. Lalu, saat Wu Qianqian menulis surat anonim, dia tidak merugikan kepentingan perusahaan. Kenapa bos lu memecatnya? Apakah kamu yang menyuruhnya? Ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang sama. Meskipun aku meminta, Luyang tidak akan melakukannya. Dia ini, dalam hal-hal tertentu, sangat tegas. Termasuk dalam hal persahabatan. Kalau Wu Qianqian bukan temanmu, dia melakukan ini. Luyang mungkin akan memujinya. Lagi pula, bisa memanfaatkan kelemahan lawan, itu keahliannya. Tapi Wu Qianqian adalah temanmu. Mungkin karena Luyang beberapa tahun ini terlalu sering dikhianati dari belakang. Dia benci orang seperti Wu Qianqian yang menusuk teman dari belakang. Kasih dia pelajaran, biar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain di kemudian hari. Kalau begitu, pertanyaan kedua, waktu itu di rumahku, sebenarnya kamu bilang apa ke ibuku? Aku mengarang cerita tentang kamu dan Shen Hou. Membuatnya percaya kalau Shen Hou yang salah duluan. Aku memang berbohong. Tapi terkadang kebohongan yang baik lebih mudah diterima orang. Oke, pertanyaan ketiga. Dulu kamu janji gimana sama Xin Li? Sampai akhirnya kalian pacaran. Aku tahu banyak cerita kalian, kayak waktu kampus ditutup salju. Atau lab yang sudah tidak dipakai. Kayaknya dulu ada yang bilang, gak tertarik dengan masalah perasaan atasan. Karena di hatiku, Xin Li adalah temanku. Walaupun mungkin sekarang dia membenciku. Tapi aku tetap ingin tahu di antara kalian, sebenarnya masalahnya di mana? Beneran pengen tahu nih. Itu rasa iba. Sejak adikku meninggal di hadapanku. Setiap melihat orang atau hal yang terluka karena aku, selalu gak bisa menahan rasa bersalah. Pengin melindungi. Waktu itu kupikir itu cinta. Baru kemudian aku sadar. Waktu itu aku belum paham. Jadi udah 2 tahun kamu belum paham juga? Inilah kesalahan tambah kesalahan aku. Makanya kamu gak tega membohongi diri sendiri. Dan gak mau lagi membohongi dia. Akhirnya putus sama dia. Sebenarnya aku putus sama dia. Gak cuma karena alasan itu aja. Terus alasan apa lagi? Aku cuma janji jawab 3 pertanyaan. Ini masih pertanyaan yang sama.
Sebenarnya ada periode. Kondisi mentalku nggak bagus. Sempat konsultasi ke psikolog. Sebelum aku benar-benar sembuh. Aku nggak mau menyusahkan hidup siapapun. Kalau gitu, sekarang gimana? Sekarang udah membaik? Udah ah, bahas ginian nanti ikannya nggak mau makan. Walaupun pernikahan kita cuma formalitas. Tapi kalau kamu ada masalah atau ada hal yang bikin bingung, bisa cerita sama aku. Aku bakal bantu sebisaku. Makasih. Tapi aku beneran bahagia kok. Coba cicipi. Terima kasih. Hati-hati panas. Coba rasakan hasil masakanmu, gimana? Wah, segar banget. Waktu kecil aku sering bantu ibu masak. Tapi masih kalah sama masakanmu. Kayaknya bakat masak emang perlu bakat alami ya. Itu karena kamu nggak lihat. 99% usahaku. 5 tahun lalu waktu kuliah S2 di Amerika. Hampir tiap makan aku masak sendiri. Gak minta uang sepeser pun dari rumah. Tentu saja ini ada hubungannya dengan masakan Cina di Amerika yang gak enak. Jadi kamu juga pernah hidup susah banget gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ngomong-ngomong, aku ingat cerita. Mau dengar? Ada sekali aku ingat. Aku pengen banget. Pengen makan hotpot. Jadi diam-diam beli kompor gas. Masak hotpot di kamar. Pas lagi ambil paket di seberang jalan. Balik-balik lihat alarm kebakaran di seluruh jalan. Bunyi semua. Aku mikir jangan-jangan ada yang kebakaran. Pengen lihat-lihat. Coba tebak gimana? Pemilik kosku. Muka item keluar teriak ke aku. Ceng, kamu gimana sih? Ternyata hotpotku gosong. Sampai spray kebakar. Ya ampun. Aku langsung masuk bantu. Gak kebayang deh berantakannya. Itu pertama kalinya. Dan terakhir kalinya. Duduk di jalan pakai selimut lihat matahari terbit. Terus gimana? Terus aku habisin sehari di kantor polisi. Baru keluar langsung diusir sama pemilik kos. Bawa semua barangku. Gak kebayang deh aku penuh abu. Berantakan narik koper. Ngembara di jalanan. Beneran gak kebayang. Kenangan yang susah dilupain. Makanlah. Coba brokoli ini. Bergizi tinggi. Selamat malam. Pagi. Apa sih? Masih pagi nih. Waktunya pas, aku ajak kamu lihat sesuatu yang bagus. Ayo, Tunggu. sini. Di atas agak dingin. Terima kasih.
Aku siapkan susu hangat untukmu. Susu hangat ya? Punyamu mana? Kamu aja yang minum. Masih dingin. Matahari di gunung besar banget. Seperti bisa diraja kalau ulur tangan. Shen Ho. Halo Bos Chen. Nanti pulang kerja tunggu aku di bawah. Kita jemput ibu di stasiun. Ibu pulang hari ini dari Gunung Putuo habis sembahyang. Bukannya besok baru pulang. Katanya ibu saudara-saudara sudah pada pergi, dia sendirian di sana. Bosan banget jadi pulang sehari lebih cepat. Lihat kamu makan. Memang beda ya pengantin baru. Kemana-mana bisa manis-manis. Ingat ya, Bos Cheng, Bos Cheng, Bos Cheng. Proyek yang dikasih kakak Sinli, sudah aku rapikan semua. oke. Ibu, seneng mainnya kali ini. Senang, enak banget. Nenek ketiga suruh aku bilang terima kasih. Suruh kamu kalau ada waktu main ke Guizhou. Dia mau menjamu kamu dengan baik. Nenek ketiga terlalu baik, lain kali pasti aku main ke sana. Dia cuma ngomong aja, kamu denger aja. Nanti kalau ada waktu lagi. Oke, Aku ada sesuatu. Mau nanya kalian berdua. Waktu itu, apa yang dikatakan pacar Shen Hou itu benar? ibu. Ibu lebih percaya omongan orang asing. Atau percaya omongan anak dan menantu ibu. Gadis itu bernama Wu Qianqian. Dia adalah teman sekelas Xiao Chen di universitas. Dia iri karena Xiao Chen lebih baik darinya. Dia bahkan pernah membuat Xiao Chen kehilangan pekerjaan. Sekarang dia datang lagi dan ngomong sembarangan. Anak siapa ini tidak tahu sopan santun. Kenapa waktu itu tidak memberitahuku? Kalau kau memberitahuku, aku akan menggantikan ibunya, mendidiknya dengan baik. Di rumah sangat galak. Hanya berani di dalam rumah ya. Sekarang di luar, diperlakukan seperti ini. Tidak berani bersuara lagi. Ibu, mereka semua orang yang tidak penting, jangan dipikirkan. Sekarang ada aku di sini. Tidak akan membiarkan Xiao Chen diperlakukan tidak adil lagi. Setelah membakar dupa untuk ayahmu, sekalian mendoakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk apa? Untuk anak kita. Simpan ini, taruh di dompetmu. Agar selalu selamat. Bawa setiap hari. Terima kasih Ibu. Ayo ibu. Aku khawatir ibu tidak nyaman tinggal bersama aku dan Xiao Chen. Jadi aku menyewa apartemen untuk ibu. Aku dan Xiao Chen tinggal di lantai atas. Dekat, sangat nyaman. Masuk dan lihatlah sekeliling. Pemandangan di sini sangat bagus. Lihat, di sana adalah Bun. Sangat indah. Tuan Cheng sudah pulang. Kak Ding,
Ibu, aku perkenalkan. Ini Kak Ding, dia juga orang sebangsa kita. Tidak hanya bisa berbicara bahasa daerah, tapi juga bisa masak makanan daerah. Sejak aku kembali dari Amerika, Kak Ding yang merawat keseharianku. Hello Nayo Nyeyan. Tuan Cheng bilang, aku 2 tahun lebih muda dari ibu. Panggil saja aku Xiao Ding. Terima kasih, kamu terlalu sopan. Biarkan dia merawat kalian berdua, aku bisa merawat diriku sendiri. Aku juga tidak terlalu betah di Shanghai setelah dia melahirkan. Aku akan pulang. Ibu, ini adalah niat baiknya. Ibu, nanti urusan nanti, setidaknya beberapa bulan ini. Biarkan Kak Ding lebih memperhatikan. Biasanya aku dan Xiao Chen harus bekerja. Harus ada yang menemani ibu ngobrol dan ajak jalan-jalan. Dan aku dengar dari Xiao Chen, dulu ibu suka menyanyi opera. Suaranya sangat merdu. Kebetulan Kak Ding penggemar opera lama. Kalian bisa sering bertukar pikiran. Iya, nanti ibu ajarin aku ya. Nyonya Yan, mari saya antar lihat kamar ibu. Aku Liu Qingfang. Jangan panggil aku Nyonya, aku jadi grogi. Kalau begitu aku panggil Kak Fang saja. Kak Fang, mari lihat kamar ibu. Ayo, Bu. Sudah aku bersihkan, spray juga baru. Ibu lihat apa lagi yang kurang, nanti kita bisa beli di supermarket bawah, sangat praktis. Ini lihat sini. Sini kamar mandi. Bisa juga untuk berendam. Tenang saja. Jangan khawatir, Bu, kalau sudah terbiasa tinggal di sini. Nanti juga tidak akan sering ingin pulang. Sudah merepotkan. Tapi, biaya sewa dan fee Kak Ding aku yang tanggung. Tidak usah. Kak Ding tidak hanya bertanggung jawab di sini. Di lantai atas juga harus diurus. Kalau begitu, biaya kita bagi 2 saja. Aku ambil barang dulu. Kak Ding, aku bantu ya. Tidak usah, ibu cepat pergi saja. Tidak perlu bantu. Cuka ini. Ibu tidak apa-apa? Aroma cuka terlalu asam. Ini, minum air dulu. Tidak apa-apa? Nyonya Cheng, ibu tunggu saja untuk makan. Jangan di sini, bau minyaknya terlalu kuat. Cepat pergi. Kalau begitu merepotkan. Jangan sungkan, cepat pergi saja. Baik. Tuan Cheng, makan sudah siap. Tuan Cheng dan Nyonya Cheng, di komplek kita ada pusat kegiatan lansia. Terima kasih. Aku dengar, aku yang urus. Aku dengar, ada sekelompok penggemar opera yang berkumpul setiap hari, mendengarkan, belajar, dan menyanyikan opera. Aku berpikir, besok ajak Kakak Fang ikut mendaftar bersama. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Ibu juga bisa punya lebih banyak teman. Sehari-hari jadi tidak kesepian lagi. Kalian makan dulu. Aku antar pangsit untuk Kakak Fang. Kakak Ding, kalian hati-hati di jalan ya. Dan tolong ingatkan ibuku untuk minum obat tepat waktu. Nyonya Cheng, aku lihat Kakak Fang. Kondisinya baik-baik saja, tidak seperti sakit. Obat itu boleh diminum sembarangan? Dulu dia pernah sakit, sekarang minum obat. Hanya untuk menguatkan dan mencegah, tolong ingatkan dia. Minum seperti suplemen. Oke? Tenang saja, tidak masalah. Terima kasih atas bantuannya. Aku turun dulu ya. Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Kegiatan komunitas sangat aman. Lagi pula ada Kakak Ding yang menemani ibu. Setidaknya ini awal yang baik. Terima kasih. Kakak Fang.
Bluetooth-nya sudah beres. Lumayan, cukup mudah. Itu karena kakak Fang pintar. Ayo, coba hasil masakanku, pangsit. Siap. Besarnya, Pak? Ini dia. Siap, siap, siap. Ayo, aku yang urus. Kamu ambil mangkok, ayo makan bersama. Jangan makan bersama. Cepat pergi. Cepat. Oak. Kalian berdua ibu dan anak terlalu sopan. Tadi di lantai atas, Nyonya Cheng juga bersikeras mau membantuku. Tapi dia tidak tahan bau minyak di dapur. Aku saja, tidak apa-apa. Aku tambah kuahnya. Aku lihat dia muntah lagi. Aku lihat ibu hamil lain. Orang lain pada gemuk. Cuma Nyonya Cheng ini, berat badannya turun terus. Dari kecil memang susah makan. Kamu sering-sering buatkan dia sup, biar dia lebih sehat. Iya, ibu hamil minum sup, bayinya juga dapat nutrisi lebih. Gimana? Isian daun krokot. Enak. Kalau ditambah telur teh, makin enak. Besok aku yang buat, cobain masakanku. Oak. Enak. Yang penting enak. Kak Fang. Kenapa nggak naik, makan bareng mereka? Udara dingin begini, aku bawa pangsitnya turun. Udah dingin, sering makan yang dingin juga nggak baik. Biarlah pengantin baru itu berdua saja. Lebih nyaman urusannya masing-masing. Iya juga sih.